Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dengan NIM 4432411054 dari KID 2. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang penerapan diagram pada aplikasi SAPA. Next. Jadi di sini aplikasi SAPA merupakan sistem informasi panti asuhan. Jadi pimpinan yayasan dapat meninjau laporan keuangan, meninjau laporan perkembangan, karena dia dapat meninjau laporan keuangan juga. Lalu ada admin atau pemilik panti dapat memeriksa keuangan, dapat memeriksa laporan dan juga mengawasi pada laporan perkembangan anak. Lalu ada pengurus panti yang dimana dapat menginput data anak, memvalidasi donasi, mencari data arsip dan juga melakukan donasi. Lalu ada donatur yaitu mencari data donasi anak. Next. Nah, pada diagram sistem informasi panti asuhan atau SAPA menghubungkan antara para pengguna atau aktor dengan fitur utama sistem. Sistem ini membantu panti asuhan dalam mengelola data anak asuh, donasi, serta laporan keuangan dan perkembangan anak. Pimpinan yayasan berperan meninjau laporan keuangan dan laporan perkembangan anak untuk memantau kondisi panti secara keseluruhan. Admin atau pemilik panti bertugas memeriksa laporan, mengawasi jalannya sistem, serta memvalidasi data anak dan donasi yang masuk agar semua informasi yang tersimpan sudah benar. Lalu pengurus panti juga berperan dalam kegiatan operasional seperti memasukkan data anak, memvalidasi donasi, mencari arsip anak atau donatur. Donatur dapat melakukan donasi melalui sistem dan mencari data anak yang ingin dibantu atau melihat riwayat donasinya. Next. Nah, di sini ada diagram consequence yang dimana input data anak. Yang pertama yaitu input data anak. Fitur input data anak berfungsi untuk mencatat seluruh informasi mengenai anak asuh yang tinggal di panti seperti identitas, tanggal lahir, data pendidikan, dan juga kondisi kesehatannya. Pengurus panti bertanggung jawab untuk menginput data, sedangkan admin melakukan validasi agar data yang masuk lebih akurat dan data yang telah dimasukkan akan tersimpan di arsip dan menjadi dasar bagi pembuatan laporan perkembangan anak. Selain itu, informasi ini juga berpengaruh terhadap perencanaan keuangan karena jumlah anak asuh menentukan besarnya kebutuhan dana yang harus disiapkan. Dengan adanya fitur ini, sistem dapat memastikan setiap anak memiliki data resmi dan terdokumentasi. Next. Lalu pada diagram konsekuensi yang kedua yaitu validasi donasi. Fitur validasi donasi berfungsi untuk memeriksa keaslian dan keabsahan setiap donasi yang diterima panti. Proses validasi dilakukan oleh admin setelah pengurus atau donatur mengirimkan bukti donasi. Ketika donasi dinyatakan valid, data tersebut akan otomatis masuk ke dalam laporan keuangan sebagai pemasukan dan disimpan ke arsip donasi untuk keperluan audit. Selain itu, validasi donasi juga mempengaruhi laporan perkembangan anak jika donasi tersebut ditunjukkan untuk kebutuhan anak tertentu seperti biaya sekolah, perawatan kesehatan, dan lain-lainnya. Fitur ini memastikan bahwa semua donasi tercatat secara transparan dan dapat diverifikasi dan dapat digunakan sesuai tujuan. Berikut adalah diagram konsekuensinya, yaitu adminnya ada dan pengurus pantinya serta donasinya. Berikut adalah tugas-tugas pada setiap individunya, aktornya. Next. Pada diagram konsekuensi yang ketiga yaitu laporan perkembangan anak. Fitur laporan perkembangan anak digunakan untuk memantau dan melaporkan perkembangan anak asuh dari aspek pendidikan, kesehatan, serta sosial. Pengurus panti akan menginput data perkembangan secara berkala, sementara admin pimpinan yayasan meninjau hasil laporan tersebut. Data laporan ini bersumber dari informasi yang telah dimasukkan melalui fitur input data anak asuh dan dipengaruhi oleh hasil validasi donasi. Karena bantuan donatur dapat meningkatkan kondisi anak, laporan perkembangan anak kemudian ke arsip dapat diakses kembali sebagai bukti donasi. Berikut adalah tugas-tugasnya, yaitu pimpinan yayasan dapat meninjau laporan perkembangan, lalu admin pemilik panti dapat memeriksa dan mengawasi laporan, lalu pengurus panti dapat mengirimkan data perkembangan anak, lalu ada input data anak, validasi donasi, lalu cari arsip donasi dan laporan keuangan. Berikut adalah diagram konsekuensinya. Next. Lalu pada fitur diagram konsekuensi yang laporan keuangan yaitu tentang mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi di panti asuhan.
baik pemasukan dari donasi maupun pengeluaran untuk kebutuhan anak. Data laporan keuangan dihasilkan secara otomatis dari hasil donasi yang telah disetujui dan pengeluaran operasional panti. Admin bertugas untuk memeriksa dan memastikan keakuratan laporan, sementara pimpinan yayasan dapat meninjau laporan tersebut sebagai bahan evaluasi transparansi finansial. Selain itu, laporan keuangan juga disimpan ke arsip dan menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan anak asuh serta laporan eksternal. Lalu di sini ada pimpinan yayasan. Jadi di sini ada pimpinan yayasan dan juga admin pemilik panti. Nah, pada laporan keuangan ini dapat meninjau laporan keuangan, memeriksa data atau memvalidasi keuangan, dan juga ini adalah 4 aspek-aspeknya. Ini seperti menerima data dari donasi yang divalidasi, mempengaruhi dukungan dana untuk perkembangan anak, disimpan sebagai arsip keuangan, dan juga perencanaan dana. Oke, next. Oke, baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.